kalau nggak salah slidingnya ini kemarin waktu saya ganjel itu agak seret ya, jadi tuh naiknya itu di RPM tertentu, dia tuh kayak mendengung dulu baru gitu. Ini mau saya coba tes dulu ya. Ternyata kalau posisi seperti ini nggak begitu kelihatan dan nggak begitu signifikan gitu. Nggak begitu kelihatan, soalnya kalau dinaikin itu motor itu di jalan 20 km per jam itu dia akan RPM tinggi, tiba-tiba dia langsung nyut gitu, kayak naik gigi. Itu karena slidingnya itu kalau nggak salah kemarin terlalu kurang longgar, seret gitu loh. Slidingnya terlalu seret, sliding roller. Hanya ini kayak kita coba buka ya. 17. Saya sendiri kemarin juga agak itu sih ragu, soalnya kan rawan kok itu rawan oblak. Kita lihat. Sini masih bagus sih. Di sini ya, slidingnya ini sampai bergesek. Waktu itu kan sempat saya ganjel pakai kelihatan ya, pakai kabel dis. Ini rencananya mau buang, soalnya kurang nyaman menurut saya. Untuk buat berkendara itu kurang nyaman, jadi tuh ya mending dipas aja, takutnya rollernya yang kena gitu. Masih bagus kalau rollernya, kayaknya baru saya ganti muternya. Oh, habisnya muter ya, baru 2 bulan sih ini habisnya muter. Cakep ini habisnya muter. Nah, di sini kan ini kemarin maksud saya sih biar oblaknya nggak parah, soalnya kalau gini posisi gini longgar banget ya, bunyi gitu. Nah, ini kemarin yang jadi suara kenceng kan ya. Nah, ini mau saya ganjel ini tapi separuh aja. Ini kemarin 2 gini ya, separuh ini. Kalau separuh mungkin dia nggak seret, jadi slidingnya masih aman. Sebenarnya kalau ganti murah, ini 10.000, enggak 15.000. Ada tombol
Ini ganjelnya ini. Kemarin kan saya ganjel double disc seperti ini. Nah ternyata itu bikin itu slidingnya nggak normal, jadi seret. Akhirnya gininya malah kena. Ya gelombang malah kena dia, makan dia. Udah. Coba saya potong. Mesinnya saya sebelah doang, jadi ganjelnya sebelah sini doang. Itu normal lagi. Intinya sih biar nggak oblak gitu. Soalnya ini kemarin waktu ganjelnya susah gitu. Emang saya paksa karena saya masih awam ya, jadi tuh coba dulu gitu. Ternyata nggak nyaman. Udah bisa hemat 10.000 lah. Yang penting katanya tuh nggak oblak. Udah, ini sudah ganjelnya, tinggal ganjelnya separuh, tinggal yang ini. Separuh doang. Kemarin tuh seret. Nah ini seret ini. Lainnya enak, yang satu seret. Dipasin lagi. Masih seret. Sehingga slidingnya bisa enak, karena yang pakai perempuan tuh jadi kurang nyaman ya. Nah ini slidingnya enak, jadi slidingnya bisa naik turunnya ringan. Nah tadi tuh seret banget gitu loh, slidingnya tuh enak, ini belum bisa jatuh. Nggak ada suaranya, nggak kencang. Kita kembalikan lagi. Harusnya ini jangan sampai kotor ya, ini antar selip mah. Nah, kita kembalikan. Ini keunggulan kita kalau punya impact ini kerja cepat. Jadi tuh sekedar hobi, ada apa eksperimen apa atau pengen gini itu mudah. Mudah, cepat, paling butuh 10 menit selesai. Bongkar seperti itu. Kalau trouble-nya nggak masalah, enggak parah,
kita ngerjain ini 10 menit udah selesai, udah bisa. Ini kemarin kayaknya waktu dapat motor ini giginya ini tuh pernah nggak pas sama ini, jadi tuh kayak kemakan sedikit gitu, jadi agak susah ya masuknya. Terus gini, ini nih yang perlu diperhatikan, karena kalau main langsung main bentek gitu udah pas, hancur deh giginya. Kita coba lagi. Sayang sekali waktu saya bongkar ini kemarin nggak saya videoin, nggak saya bikinkan konten karena keburu waktu, posisi lebaran. Itu kan saya pernah bongkar ini juga, ini masih ada. Bongkar sini semua saya bongkar kemarin karena sebelah sini tuh rantai katang, nyari topnya sebelah sana. Terus ya intinya motor ini tuh saya dapat posisinya tuh tarikannya berat banget, kalau tarikan dihentakin gitu ngelitik mesinnya, kalau panas ngelitik. Nah, kemarin ternyata tuh keraknya banyak banget, sama injektor filter udaranya itu sampai bener-bener full debu. Jadi itu banyak orang tuh udah kalau pakai filter udara itu udah sesek napas, udah kayak nggak udara sama sekali. Dan enaknya ini motor, waktu saya dapat itu pernya persivity-nya itu sudah merah atau RPM 2000. Tapi ini motor saya akui tarikan bawah tuh enak banget, tarikan bawahnya enak. Nah saya herannya atasnya kok nggak enak, kenapa? Terus saya bongkar itu ternyata ya karena kerak karbon yang menumpuk, jadinya kan top speednya nggak dapet ya. Nah sekarang sudah bersih, ini mantep baru sekarang tuh dapetin top speednya itu cepet gitu, nggak kayak dulu lama banget, sekarang tuh cepet. Nih ini bawahnya tuh enak banget, langsung digas langsung nyut gitu. Heran saya itu saya nggak tahu ya ini tuh udah di upgrade atau belum. Kalau pernya sudah, nah ini saya juga nggak tahu udah di upgrade atau belum, soalnya ini motor ini didesain di daerah tanjakan, soalnya saya beli itu di daerah pegunungan gitu loh. Jadi mungkin motor ini di upgrade buat di setting buat tanjakan gitu, untuk ganda, untuk persivity, berganda itu mungkin kayaknya sudah di upgrade semua. Soalnya ini motor ini bener-bener lemot banget, waktu saya dapat itu atasnya tuh nggak ada tenaganya, tapi bawahnya dapet banget. Bawahnya tuh di gas dikit aja langsung kayak ada hentakan gitu, nyut nyut nyut, enak banget. Tapi saya akui motor ini enak.
Tapi heran saya, ini motor ini kayaknya dulu kan dipakai sama ibu-ibu. Oli itu kayaknya nggak pernah diganti gitu. Waktu saya bongkar tuh bener-bener hitam banget. Saya tuh habis karbu cleaner 2 sampai pakai bensin nggak bisa larut, ya bisanya pakai karbu cleaner gitu, sampai habis 2 yang 500 mili karbu cleanernya aja, karbu buat bersihin head cylinder sama throttle body itu doang, sampai 2 gitu, bener-bener kotor banget gitu. Dan waktu itu saya sempat heran juga, ini motor tergolongnya bandel. Ini motor kalau saya lihat nih ya, saya lihat ini dari boringnya ini masih bawaan pabrik, seker sama ring seker masih bawaan pabrik. Kemarin saya cuma ganti ring seker kan ngasep, saya lihat boringnya kok masih bagus banget, saya ganti ring seker sama ring olinya aja sama seal klep, udah itu doang sembuh gitu loh. Dan ini motor usianya sudah, kalau 2014 10 tahun. 10 tahun. Bayangkan produk Yamaha itu, asal kita makainya sewajarnya, itu masih bener-bener ya nggak nyangka aja. Saya dulu juga pernah punya motor Vega itu sampai 13 tahun belum turun mesin. Ya cuma bersihin doang, belum turun mesin. Terus saya jual dengan harga murah pokoknya, Vega. Saya heran produknya Yamaha itu, padahal waktu pakai Yamaha itu emang sering saya geber mulu gitu, sering banget saya geber gitu. Ternyata masih enak, maksudnya tuh overseas 0 pun bisa bertahan 13 tahun gitu loh. Ini udah 10 tahun ini udah 10 tahun ini motor masih standar pabrik, belum pernah dirubah. Yang punya dulu orang yang ya intinya bukan anak muda gitu aja, jadi pemakaian sewajarnya. Ya tergolong orang yang punya tuh dulu ya perhatian sama motor, nggak kayak orang sekarang kan. Kayak saya lihat tuh sampai roller hancur sampai itu, ya nggak tahu juga sih waktu itu, atau biasanya tuh yang nggak kurang perhatian itu di oli gardan tuh, kalau dia dulu nggak pernah diganti itu giginya cepat rusak, ya sering ada suaranya gitu, apalagi sering jarak jauh. Nah ini motor ini jarak jauh terus, karena kilometernya nggak jalan ya, tapi saya dapat dengan kondisi yang sangat bagus dan harganya yang murah. Menurut saya Xeon GT, Xeon, Yamaha lah, Mio itu dari bahan aluminiumnya ini aja loh, bahan aluminium beda banget sama Honda. Honda itu udah ada kasus berapa, saya bukan menjelek-jelekin Honda ya, tapi saya itu melihat dengan mata kepala saya sendiri gitu. Kalau bahannya ini emang, kalau Honda itu sama Yamaha bagusan Yamaha gitu. Tapi kalau Yamaha di tahun 2024 saya kurang tahu. Kalau tahun yang mungkin 2015, 2016 kayak gitu, jauh banget. Saya masih unggulin Yamaha. Terserah kalau mungkin usernya Honda marah atau apa ya, terserah ya, nggak masalah. Atau mungkin pemakaiannya Honda terlalu ugal-ugalan, terus ya nggak tahu juga sih, soalnya belum ada kasusnya Yamaha yang ininya patah, armnya patah, pneumatik nggak ada. Dan nggak ada juga kasusnya Yamaha yang sasis motor bebeknya miring kayak Honda. Jarang banget saya, walaupun ada ya mungkin ada, tapi saya lihat tuh jarang, apalagi goyang. Saya bedain itu sama Yamaha Jupiter sama Honda Supra X ya.
itu sama-sama umurnya, tapi punya Honda itu sasisnya udah goyang gitu loh, sedangkan Jupiter itu belum. Ya nggak tahu juga sih soal pemakaian sih. Menurut saya ya itu pendapat pribadi. Pendapat saya seperti itu. Mau saya kembaliin dulu. Terima kasih yang sudah nonton. Bolehlah sharing-sharing tentang kendaraan bermotor. Sebenarnya channel saya itu dulunya roti, nah sekarang saya pengen beralih ke motor. Sebenarnya roti juga, karena roti saya banyak banget kendala untuk bikin konten, untuk menyalurkan hobi sih sebenarnya konten ini. Hobi saya otomotif gitu. Sambil di benerin motor, sambil benerin motor ya, nggak saya bersihin. Kalau menurut saya untuk motor, kalau yang masih bisa diakalin saya akalin, kalau saya pribadi sih, daripada main beli. Soalnya barang sekarang itu kadang kalau kita main beli, apalagi belinya online, yang bukan saya takutkan, saya sering yang saya beli itu kualitasnya lebih jelek daripada yang rusak gitu loh. Terus yang rusak ini saya akalin malah tahan lama, justru yang beli nggak tahan lama. Apalagi bengkel-bengkel itu kadang orang beli spare partnya online terus dipasang gitu. Nah, yang saya takutkan itu kualitasnya itu nggak sesuai.
Kalau saya ngencenginnya masih tetap pakai tangan aja, cuma mempercepat aja. Jadi kalau untuk kencengin tetap pakai tangan, jadi biar nggak kebablasan. Soalnya kalau pakai impact itu rawan jebol, apalagi yang baut 10 12 kayak gitu. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.